Kita langsung saja berbincang dengan peretas dari Java Cyber Army, Yonatan. Selamat malam Mas Yonatan, terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Mas, ini terkait dugaan spionase Australia yang dilakukan terhadap Indonesia. Anda memilih untuk membalas serangan dengan melakukan peretasan. Kenapa? Karena kita ini sebagai bukti dari kita peduli terhadap Indonesia. Kita dari perkumpulan orang-orang pecinta komputer ini, kita peduli terhadap Indonesia, maka kita melakukan peretasan situs ini. Peretas itu biasanya bekerja sendiri atau dalam kelompok-kelompok? Kita biasanya bersifat individu tapi kita membawa nama tim kita. Ibarat seperti itu, jadi ibaratnya seperti saya menyerang, tapi saya membawa nama tim saya. Java Cyber Army seperti itu. Lantas atas aksi peretasan ini tujuan akhir apa yang Anda harapkan? Ya pokoknya tujuan kami itu sebenarnya sampai ada kepastian pihak Australia ini untuk menghentikan mata-matai Indonesia seperti itu. Kegiatan dugaan spionase mereka ya. Itu. Nah, ini sudah berapa situs sejauh ini yang diretas? Dari pihak Java Cyber Army sendiri kurang lebih ada 100 situs. Tapi dari tim-tim lain kan ada baik lagi timnya. Ya mungkin kita ada sekitar 300-an mungkin. Sudah dilakukan berapa lama? Kurang lebih dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu terakhir ya. Ini situs-situs apa saja Mas yang diretas? Kita ada situs dari rumah sakit, kesehatan, badan amal. Pokoknya kita melakukan secara random seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda memilih situs-situs yang akan diretas ini? Ya kan tadi sudah saya bilang, tapi saya menyerang secara random. Ibaratnya pokoknya setiap ada celah kita masuki seperti itu. Jadi Anda tidak tahu situs-situs apa yang akan Anda retas seperti itu? Karena kan ada juga opini di mana dikatakan peretas Indonesia ini tujuannya agak-agak salah sasaran karena ada badan amal, organisasi kanker anak, juga ada organisasi anti perbudakan seperti itu. Harusnya lebih ditujukan ke pemerintah Australia seperti itu. Tapi kan apa? Kita itu kan menyerang secara random. Ibaratnya pokoknya setiap kita nggak tahu itu website apa, setiap ada celah kita masuk, kita defaced dengan tampilan dengan ada pesan stop spying Indonesia. Jadi teknisnya sendiri dalam hal peretasan ini sebetulnya ketika Anda melakukan aktivitas peretasan, Anda tidak mengetahui tujuan situs ini. Lantas ketika kemudian diberi pemberitahuan bahwa situs Anda banyak yang dikatakan salah sasaran, apa yang Anda lakukan? Ya ibarat abis itu kan kita setelah salah sasaran itu dari pihak Australia pun hacker Australia malah mendukung kita, malah mengirimkan pesan pada kita untuk menghentikan serangan secara random itu. Lalu malah mereka mau membantu Indonesia untuk menyerang situs pemerintahan langsung seperti itu. Ini Anonymous Australia ya. Kalau Persatuan Hacker Indonesia menamakan dirinya Anonymous Indonesia, ini Anonymous Australia sempat memberikan peringatan ya. Pesan, bukan peringatan sebenarnya. Dia memberikan pesan pada kita untuk stop deh. Mendingan kita nggak usah nyerang situs-situs yang lain, kita fokus ke pemerintah. Dan justru mereka membantu dan mendukung aksi ini. Membantunya dengan cara apa, Mas? Kita membantu dengan cara sistem DDoS, Denial of Service. Jadi ibaratnya kita menyerang langsung ke servernya. Ibaratnya kita menyerang secara mengirimkan ping ke semua dari 500 orang, anggaplah kita ngeping ke satu server, otomatis kan server itu akan down. Dan hacker Australia ini memberikan bantuan dengan? Dengan cara yang itu juga. Dan bukan hanya dari hacker dari Australia saja, kelompok Anda juga mendapatkan dukungan dari hacker se-Asia. Seperti itu. Sampai akhirnya sekarang Anda sudah berhasil membuat down sebetulnya website government Australia, pemerintah Australia yang berhubungan dengan intelijen ya. asis.gov.au dan asio.gov.au. Ini bagaimana prosesnya, Mas? Ya pokoknya semenjak kita mendapatkan pesan itu, besok malamnya kita langsung dari ketua tim kami bilang untuk melakukan serangan DDoS, Denial of Service tadi itu. Kita serentak melakukan dari semua tim, kurang lebih ada 500 orang dari Indonesia. Kita menyerang secara bareng-bareng itu dan kurang lebih pagi-pagi server sudah down. Bagaimana rasanya Mas setelah berhasil membuat down sistem pemerintah? Ya, udah puas Australia. Puas, kita sudah cukup puas. Ibaratnya kita langsung menyerang ke titik pusat dari pemerintahan itu sendiri. Sudah berapa lama sekarang website ini down, Mas Yonatan? Sudah, yang ASIO tadi itu udah 2 hari yang lalu udah down. Terus kalau yang ASIS tadi baru tadi down. Dan sampai sekarang pemerintah Australia masih tidak bisa mengakses dan mengoperasikan website ini? Status server masih down sampai saat ini. Bagaimana Mas tingkat kesulitannya untuk menembus? Sebenarnya kalau kita menggunakan sistem DDoS tadi itu sebenarnya singkat sih sebenarnya. Nggak susah, ibaratnya kita tinggal membuat script dalam notepad, lalu kita masukin sedikit, kita tinggal kirim scan IP pertama, lalu kita kirim ping ke ini ibaratnya newbie udah bisa lah. Pemula-pemula seperti itu. Jadi bisa disimpulkan sejak mendapatkan dukungan dan bantuan berupa sistem DDoS ini dari hacker Australia menjadi lebih mudah pekerjaan Anda dalam memfokuskan serangan ini terhadap situs keamanan milik pemerintah Australia. Seperti itu. Oke, Mas Yonatan, ini pastinya bukan pertama kali Anda meretas ya. Sebelum ini biasanya meretas website apa saja? Kita biasanya macam-macam sih, domain.com,
domain, ya pokoknya domain-domain situs luar negeri pasti kita ini. Dan Indonesia pun kita juga pernah. Ada kekhawatiran akan mendapatkan serangan balik dari Australia? Kita nggak merasakan ini, soalnya kenapa? Australia sendiri mendukung kita. Jadi buat apa kita takut ada serangan balik, seperti itu. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, mari kita simak grafik berikut ini. Ini ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, kalau kita dilakukan seperti ini, disadap, kalau perlu kita menghimpun 1.000 hacker. Mas Yonatan, ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR, dari pihak pemerintah, bagaimana rasanya? Ya kita sebenarnya sangat senang sih, ibaratnya pemerintah sendiri masih memikirkan kita sebagai ini. Tapi bicara soal pemerintah dan hukum, ini sebetulnya melanggar hukum nggak sih kalau meretas sebuah situs resmi milik pemerintah, baik negara kita maupun negara orang lain? Sebenarnya sih ya termasuk ini, melanggar kan udah ada undang-undang ITE sekarang kan, undang-undang yang baru ini, makanya sebenarnya kita udah termasuk keluar dari jalur hukum sebenarnya kita. Tapi nggak takut ya ada konsekuensi hukumnya dalam aksi ini? Nggak, sampai saat ini nggak ada rasa takut. Ya karena buktinya didukungan oleh berbagai pihak ya. Mas Yonatan, bisa ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya bisa menjadi seorang hacker? Ya sebenarnya ini dari tim kami ya, saya bukan menyebut saya sendiri ya. Sebenarnya kan dari tim kami ini, dari awal mula kita dari anak gamers, dari suka hobi game, lalu kita mulai mencoba-coba, kok bosan game terus, kita mencoba-coba akhirnya sampai menjadi seperti hacker ini. Kita mencoba-coba dari cara-cara yang simple sampai akhirnya sampai tahap-tahap yang seperti ini. Dan seorang hacker itu selalu membawa nama kelompoknya ya? Ya, nama tim biasanya selalu dibawa. Berarti di dunia nyata saling mengenal satu tim dengan yang lainnya, seperti itu? Iya, saling dikenal. Ada nggak persaingan antar hacker atau antar kelompok hacker seperti itu? Nggak ada sih sebenarnya sih, cuman kadang kayak ada orang-orang yang, wih gue bisa ini nih, dalam artian gitu. Ibaratnya sombong-sombong tapi sombong-sombong lucu, ibaratnya seperti itu. Dan anonymity atau identitas satu sama lain ini saling mengetahui di dunia nyata ya, tidak ada masalah ya? Iya. Lantas dalam dunia hacking ini sebetulnya dari mana sih kemampuan seorang hacker ini diukur? Sebenarnya gimana ya, saya juga bingung sebenarnya orang bisa menyebut hacker itu ya sudah cukup dengan kita menyisipkan file di dalam satu website itu sebenarnya udah bisa disebut dengan hacker seperti itu. Apakah mungkin dari tingkat kesulitan website atau situs-situs yang dituju? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Berarti kita udah bisa masuk dalam satu website aja, website kecil itu udah bisa disebut dengan hacker. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Lantas seperti apa sih bentuk atau target akhir sebuah kegiatan meretas seperti itu? Karena kan kalau mendeface seperti Anda katakan tadi itu memberikan laman yang kita masih bisa akses sampai sekarang ya. Stop spying on Indonesia atau seperti apa? Lantas ada juga yang membuat websitenya lumpuh total seperti itu. Ya, kalau yang lumpuh total itu biasanya kita udah dengan situs tadi itu udah lumpuh total, itu yang Asia sama ASIS itu. Biasanya kita kalau melumpuhkan situs secara total itu kepada situs-situs yang ibaratnya menyerang Indonesia itu kita pasti akan lumpuhkan situs itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita website biasa itu kita nggak pernah melumpuhkan, sampai melumpuhkan itu nggak pernah. Mas, kemampuan hacker Indonesia ini kan cukup diakui di dunia internasional ya. Kira-kira dengan potensi seperti ini, apakah kemudian para peretas ini bisa melindungi Indonesia dari cyber attack luar negeri? Saat ini udah banyak negara, termasuk yang pas kemarin OP Myanmar, dari pihak Turki pun sudah mengakui ibaratnya kehebatan dari hacker Indonesia ini seperti itu. Kira-kira bagaimana mereka bisa melindungi kemudian? Ya mungkin jika kita dikasih kepercayaan atau kita dikasih ini oleh pemerintah, mungkin kita bisa bersatu untuk melindungi situs pemerintahan Indonesia seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi untuk memberdayakan sejumlah anak muda yang tergabung dalam kelompok-kelompok peretasan ini dari pihak pemerintah sendiri ya, Mas Yonatan? Belum ada ini, belum ada. Mas Yonatan, situs apa sih yang paling mudah untuk dihack? Ya biasanya situs yang paling mudah itu ya biasanya yang berdomain.com, soalnya kan banyak situsnya tuh. Kita cari celah-celahnya masing-masing, ntar kira-kira ada celah kita langsung masuki seperti itu. Lantas situs apa kemudian yang paling sulit untuk dilakukan? Government sites ya? Ya, itu paling sulit itu, soalnya kan pertahanan pasti lebih daripada yang lain nih, berarti seperti itu. Jadi bisa dibilang berhasil untuk membobol website asis.gov.au dan asio.gov.au ini bisa menjadi seperti memenangkan sebuah piala. Iya. Begitu ya? Iya, seperti itu. Kita dari kita bersatu semua, kita udah mencapai hasil yang kita inginkan, kita merasa puas semua seperti itu. Lantas apa langkah selanjutnya nih setelah akhirnya berhasil meretas situs yang paling ingin diretas sejauh ini? Ya nanti mungkin dari kepala tim kami, kita nggak tahu ntar apakah kita masih mau melakukan penyerangan lagi atau
Enggak, nanti kita tunggu instruksi selanjutnya ya. Mas Yonatan, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time malam ini. Dan pemirsa, dialog masih akan kami lanjutkan. Usai jeda berikut tetap bersama Prime Time. Lebih lanjut membahas hal ini, sudah hadir pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat. Selamat malam Mas Abi. Selamat malam. Mas Abi, gimana nih aksi meretas massal yang bisa diistilahkan cyber nationalism ya? Ini apakah perlu kita dukung atau ada konsekuensi yang harus dikhawatirkan? Kita bicaranya sekarang antara mendukung dan juga bertahan. Ya, kita mesti berpikir bahwa seseorang yang melakukan penyerangan atau melakukan sesuatu yang buruk kepada Indonesia, bukan kemudian kita secara bombastis dan kemudian sporadis kita melakukan pembalasan. Ya, pembalasannya juga kemudian harusnya terarah. Gitu loh. Apa yang dilakukan sekarang oleh para hacker itu kita tidak bisa menolak, dan kemudian kita juga tidak bisa kemudian full semuanya mendukung. Jadi aksi ini adalah reaksi yang normal dari hacker-hacker ini. Hacker itu bukan seorang yang jahat loh. Ya, saya juga membina banyak hacker gitu ya. Ada salah satu yang timnya saya nah inisialnya DC. Nah, saya nggak perlu sebut namanya lah. Ya, saya suka membina mereka, teman-temannya banyak yang dekat di sini. Nah, tujuannya baik, merah putih mereka jauh lebih besar gitu loh. Nah, dengan kemampuan ini mereka melakukan penerobosan. Tetapi yang namanya penyerangan itu selalu sifatnya adalah random. Tidak pernah jelas, tidak ketahuan itu siapa, tidak ketahuan tujuannya apa gitu. Yang penting kita masuk drone robos, baru kemudian ketahuan, oh ini ternyata badan ini badan amal, ini rumah sakit, ini sekolah. Makanya di awal itu kemudian ada lembaga non-profit, lembaga amal, organisasi kanker anak yang sebetulnya situs-situs yang tidak boleh di... Gini, sorry saya motong. Kita jangan percaya juga apa yang kata Australia bilang. Mereka bilang situs amal dia apa segala bla bla bla. Karena dari pihak Australia ya. Kalau yang namanya telematika, saat mereka ngomong katanya, lupakan. Tapi saat mereka ngomong datanya, baru kita dengar. Katanya itu cuma cerita, kalau datanya itu berita. Lantas kemudian orang yang memberikan informasi ini juga membantu hacker Indonesia dalam meretas situs resmi pemilik pemerintah Australia. Iya, meminta, membantu. Tapi sekarang apakah mereka pure Anonymous Australia yang ngomong sama kita kemudian minta menyerang Amerika? Apakah sebetulnya ternyata ini sebetulnya hanya melakukan istilahnya pengalihan saja. Ya, kita jangan melihat bahwa kemudian situs saat itu dibilang semuanya itu down, kemudian penyebabnya orang Indonesia, tidak. Bisa jadi dari negara manapun, namanya penyerangan itu selalu sifatnya random, tidak jelas. Atau bisa nggak mereka acting gitu, dibilang down situsnya hanya ini sebenarnya temporary distraction seperti itu? Kecuali mereka bisa jelaskan sama kita bahwa mereka ada namanya situs PT ini, PT itu, atau lembaga ini itu, dan kemudian IP-nya sekian, ini dan yang bagaimana down. meretas? Iya. Nah kemudian penyerang dari kita sudah juga menyerang dengan hati lah istilahnya ya. Jadi saat kita menyerang, sebetulnya yang dibilang random itu tidak sedemikian 100% serandom itu. Jadi saat kita masuk ke dalam masih random, karena baru mencari celah yang paling masuk. Setelah masuk ke dalam, kita bisa membuka datanya, dan kita bisa lihat, oh ini data informasi itu kayaknya ini situs apalah gitu ya. Kita mulai tahu, mulai berpikir apakah kita will continue ke sana dan membuang waktu kita ke sana, atau kemudian menyerang ke tempat yang lain. Jadi sebetulnya banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dalam proses retas-meretas ini ya. Iya, tapi tidak mudah juga, karena waktu itu bahwa kita harus bertindak cepat. Saat kita melakukan peretasan, itu juga banyak yang memonitor, dan kemudian teman-teman kita harus melakukan penutupan. Kalau tidak, yang meretas ini malah yang kena gitu kan. Nah, jadi berpikir cepat dan kemudian melakukan tindakan yang cepat. Nah, itu yang kita bilang butuh perencanaan juga gitu. Jadi opini pribadi Anda mengenai apa yang sedang dilakukan para hacker Indonesia sejauh ini sebagai respon dari tuduhan spionase Australia terhadap Indonesia ini bisa dibenarkan atau tidak? Kalau saat mereka bilang mereka lakukannya adalah demi merah putih, saya tidak bisa deny itu. Silahkan lakukan. Karena itu suatu semangat dari sisi mereka ya. Tetapi sekarang kita yang mendukung, kita juga berpikir kalau bisa kita mendukungnya, kita arahkan. Jangan pemerintah kayak ada seharusnya mengambil sikap seperti apa? Loh, sekarang ada orang pemerintah, kita tahu siapa, dia bilang kemudian dia dukung aja semuanya, menyerang lah, ribuan hacker silakan menyerang. Hey, come on, get real. Bahwa kalau kita bisa menyerang, siapa yang menjaga kandang kita? Apakah kita sudah cukup siap untuk tidak diserang? Mengantisipasi serangan balik. Bukan mengantisipasi serangan balik. Dalam saat yang bersamaan kita juga bisa diserang bukan oleh Australia, tapi oleh negara manapun. Ratusan negara itu juga mempunyai kesempatan untuk mengakses ke kita dan kemudian membuat sistem kita down. Lebih baik mana, menjatuhkan satu negara ataukah bertahan agar Indonesia tidak down? Kalau kita down sedikit, untuk recovernya cukup mahal, dan kemudian apalagi kalau jatuhnya ke departemen, waktu recover uang rakyat yang dipakai, biayanya nggak berapa, jadinya kemudian berkali-kali lipat. Bagaimana Anda melihat kemudian antisipasi ketahanan cyber kita?
Saya sudah beberapa kali memberikan masukan ya kepada pemerintah mengenai ketahanan kita. Paling tidak kita harusnya tidak banyak tergantung oleh luar negeri. Ya kita yang tidak, pada kenyataannya kita masih banyak bergantung. 100%. Kita sekarang pakai Facebook, kita pakai Gmail, kita pakai Yahoo yang semuanya layanan luar negeri. Bayangkan kalau kita pakai Facebook, pengguna Indonesia ada 41 juta pengguna Facebook. Peringkat kesekian teratas. Kelima. Ya. Sekarang kalau kita suatu saat ada problem dengan negara Amerika, kemudian sama Amerika, Facebooknya dimatikan akses dari Indonesia, mendadak 1 juta orang yang biasa berinteraksi, jadi kemudian tidak bisa akses karena kita tidak punya nomor HP. Ya, kemudian dari Gmailnya, Yahoo-nya juga mendadak dimatikan dulu. Nah, kita berkomunikasi dan itu adalah sudah jutaan sulit. informasi yang juga menjadi milik mereka seperti itu ya, dikatakan mereka memiliki akses. Iya, jadi harusnya kemudian kita mandiri. Kalau kita mandiri, kita gunakan layanan Indonesia. Banyak kita bisa mirip buatan Indonesia dan kemudian berfungsi sama seperti Facebook dan yang lain-lainnya, bahkan lebih. Jadi harusnya yang lebih difokuskan hal-hal seperti ini yang harusnya dikembangkan ya. Iya, orang Indonesia menggunakan situs Indonesia dan kemudian pemerintahnya juga menggunakan situs Indonesia. Tapi pada kenyataannya mungkin situs Indonesia itu memiliki kapasitas atau fasilitas yang kemudian kita nikmati dari situs yang ditawarkan luar negeri. Kita punya semua apa yang ditawarkan oleh mereka, silahkan. Tinggal hanya masalahnya kalau sudah di Indonesia, saat orang mau mendukung selalu bertanya-tanya, sukunya suku apa yang bikin, agamanya agama apa, kemudian partainya partai mana. Nah, saat ada kepentingan tersebut, mulai orang semua berpikir antara mau pakai atau tidak. Itu repotnya kode Indonesia. Baik, lantas selain kemungkinan ketahanan cyber kita yang juga sebetulnya tidak dijaga nih gawangnya, aspek apa lagi yang harus kita waspadai? Kita bukan tidak dijaga, tapi paling tidak harusnya kita lebih berkonsentrasi untuk menjaga. Karena melakukan recovery, restore, rebuild, dan lain sebagainya itu juga butuh waktu. Ya, dan kemudian saat kita down itu toleransi sama masa down kita, kerugiannya seberapa besar, itu yang kita bisa pikirkan. Bahwa akan ada konsekuensi ekonomi di saat serangan itu kalau nanti terjadi? Pasti. Ya, lebih baik kalau kita bicara negara, kita bicara kedaulatan. Lebih baik kita pertahankan kita dulu untuk eksis. Ya, jangan berdengar apa kata orang yang Amerika dibilang menyadap, kemudian Australia dibilang menyadap, kemudian kita konsentrasi ke sana. Semua negara di mana-mana di dunia melakukan penyadapan, bukan hanya 2 negara itu. Semua melakukan penyadapan. Tinggal masalahnya mampu masuk atau tidak. Sama kayaknya Indonesia, saya yakin Indonesia juga melakukan penyadapan, berupaya, tinggal berhasil atau tidak. Bila ada kesempatan. Ya, it's matter of chance and ability lah. Baik, Mas Abi, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa Prime Time akan kembali usai jeda pariwara berikut. Sampai di segmen penghujung dialog kita malam ini, namun sebelum kita lanjutkan dialog, mari kita simak grafik berikut. Ya, Mas Abi, ini ada prestasi quote-unquote hacker Indonesia, menjebol situs kepresidenan Bangladesh, menjebol situs-situs perorangan dan pemerintahan Malaysia, meretas situs-situs penting Myanmar sehingga server mengalami koma alias overload. Selanjutnya, ada seorang hacker yang sukses mengubah arah gerak dari satelit saat menjadi pembicara di BBC News pada tahun 2006 yang bertema isu keamanan satelit. Ada hacker Indonesia juga yang masuk menjadi 20 hacker paling mumpuni di dunia. Dan yang terakhir, seorang hacker juga berhasil menjebol halaman administrasi Facebook dan mendapatkan reward karena memang pihak Facebook dari waktu ke waktu mencari celah untuk memperkuat sistem keamanan mereka sendiri ya. Ya, dialog kami lanjutkan, Mas Abi, ini tentunya sudah ada beberapa prestasi tadi kita lihat sendiri. Berarti hacker Indonesia ini cukup established reputasinya di dunia internasional ya? Itu masih yang ditayangkan tadi mungkin hanya sekitar 10% dari kemampuan hacker kita. Ya, hacker kita masih banyak lebih. Banyak sekali, tinggal masalah apa yang di-report dan apa yang tidak. Dan apa yang diketahui dan apa yang tidak terpublikasi tetapi semuanya sebenarnya standar hacking. Itu kita bisa melakukan denial service of access, membuat service itu tidak bisa jalan, atau kita melakukan defacing, mengganti mukanya, atau kita kemudian melakukan cracking, menghancurkan sistemnya jangan sampai benar-benar fungsinya jadi ngaco. Ataupun kita diam-diam tidak melakukan apapun, tapi kemudian melakukan pencurian data. Ini yang cakep. Gitu loh. Ini yang kemudian harusnya bisa dimanfaatkan, inilah melakukan penyadapan balik. Penyadapan kembali, harusnya itu yang dilakukan. Gini, dan hacker kita bisa melakukan itu sebenarnya. Come on, namanya suatu teknologi, saat komputer diciptakan berkomunikasi satu sama lain, itu diupayakan untuk bisa saling mengoptimalkan resource dari masing-masing komputer yang lainnya. Tapi kemudian saat itu mulai dianggap menjadi jengah, sehingga diupayakan untuk menutup kemungkinan akses tersebut. Ya, jadi ini berlaku di semua sistem komputerisasi, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita mau melakukan pertahanan ini? Apakah kita benar-benar mau mengambil
hasilnya atau tidak. Secara hukum kita tidak boleh melakukannya. Tetapi kemudian kita tahu juga dengan suatu kepentingan kalau kita bicara atas nama negara, gitulah. Apakah ini kita kemudian kita bisa sedikit buka kemudian untuk melakukan, ya itu tinggal. Tapi secara politis ketika kita menghujat satu aksi, baiknya mungkin kita juga tidak melakukan hal yang sama seperti itu mungkin ya. Ya sama juga Amerika juga kalau ditanya dia bilang dia tidak melakukan, bukan dia yang mengaku, kan pihak lain yang mengaku. Masalah gitu chance and ability seperti yang Anda katakan tadi. Iya. Jadi bisa disimpulkan kemampuan hacker-hacker Indonesia ini seharusnya bisa diarahkan atau diberikan wadah untuk bisa berkontribusi sesuatu yang lebih positif terhadap ketahanan cyber kita yang Anda katakan tadi kurang juga. Iya, Menhan kan sudah mengutarakan, Pak Purnomo Sugiantoro ya namanya, kalau salah ya, maaf kalau salah. Beliau mengatakan bahwa mereka yang memberdayakan suatu yang namanya cyber army. Cyber gitu Army, ya. Cyber Army ini sekarang siapa cyber army-nya itu? Apakah seorang angkatan yang kemudian dilatih belajar komputer, which is too late, ataukah dia mau memberdayakan dari orang-orang yang mumpuni? Nah, yang mumpuni ini kita tidak bisa sekedar langsung lihatnya orang, oh ini pendidikannya ini, lulusan ini. Hacking itu tidak ada ilmunya, tidak ada dosennya. Jadi yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengumpulkan hacker-hacker yang terdiri dari kelompok-kelompok ini. Bukan mengumpulkan, cukup challenging. Hey, saya punya situs ini, kemudian lihat bolongnya seperti apa. Kalau Anda bisa melakukan bolong, di reward, dan kemudian silakan Anda bisa dimanfaatkan untuk kemudian membela negara. Cukup begitu, daripada sekarang datangi universitas tertentu kemudian yuk dong coba Anda saya optimalkan hacker-hacker. Dan dari situ mereka kemudian bisa menemukan ketika sebuah celah dan bolong itu ditemukan, mereka bisa kemudian memperkuat dan memperbaiki situs itu sendiri. Pastilah gini, jadi secara kemampuan si hacker-hacker ini yang punya kemampuan tersebut, dan kemudian secara kebutuhan biarkanlah ini orang pemerintahannya yang lebih mengarahkan kebutuhannya seperti apa. Apakah sebagian untuk melakukan penyerangan, sebagian untuk melakukan pertahanan. Kalau kita tidak bisa bertahan, malah situs kita sendiri lebih down, Indonesia jauh lebih rugi. Lebih baik diserang sama warga negara kita sendiri, justru kita akan lebih mumpuni. Jadi sekarang ini masalah menjebatani antara hacker-hacker yang memiliki potensi luar biasa ini dan keinginan pemerintah untuk memberdayakan potensi itu. Merangkul mereka, jangan dianggap sebagai musuh. Gitu Mas Abi, serangan di dunia maya untuk merespons sebuah isu, dalam hal ini isu spionase ini, apakah sudah biasa di dunia maya? Sangat biasa, karena memang teknologinya seperti itu. Hacker itu tidak melakukan hal di atas teknologinya ini. Hacker hanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Yang tadinya komputer pemilik server itu berupaya menutupi, hacker ini berupaya menembus. Itu aja hacking semua melakukan intrusi gitu, masuk ke dalam gitu loh. Yang terakhir ini kode etisnya dalam dunia IT seperti apa sih? Kalau dunia etis selagi bisa lakukanlah. Selagi bisa lakukanlah. All is fair. Gitu ya. Teknologi telematika itu selalu saya utarakan di berbagai media, itu yang membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, jadi sekarang selagi bisa lakukanlah semaksimal mungkin. Yang menahan kita hanya undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah kita. Nah, ini undang-undang ini dengan kebutuhannya apa? Kalau untuk demi segelintir orang-orang yang lebih mengarahkan ke pencemaran nama baik dan kemudian pengamanan data pribadi and so on, ya sudah, undang-undang ini mengunci si para hackernya ini. Tetapi kalau umpamanya kebutuhannya untuk berinteraksi dengan negara lain, berinteraksi positif ataupun some kind of negatif, nah kita harus lihat berarti ini manfaat dia harusnya kita mau optimalkan, kan jangan sampai undang-undangnya menahan dia gitu loh. Karena teknologinya ini memungkinkan dia untuk melakukan apapun gitu loh. Mas Abi, kita harapkan saja ke depannya hacker-hacker ini bisa mendapatkan wadah untuk lebih berkontribusi positif terhadap bangsa kita ini ya. Terima kasih sudah berbagi informasi di Prime Time, Mas Abi. Pemirsa, demikian dialog, kami akan kembali usai jeda berikut.